Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Aulia World. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi ke kalian tentang jenis-jenis citra satelit dan karakteristiknya. Nah, apa saja sih macam-macam citra satelit dan karakteristiknya itu? Ayo kita ulas bersama. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan yang sudah, terima kasih. Citra adalah gambaran penampakan permukaan bumi hasil penginderaan jauh, yaitu ilmu atau seni cara merekam suatu objek tanpa kontak fisik dengan menggunakan alat seperti satelit, pesawat terbang, balon udara, drone, dan lain-lain. Nah, jadi citra satelit adalah penginderaan jauh dengan menggunakan alat, yaitu satelit. Berdasarkan misinya, satelit penginderaan jauh dikelompokkan menjadi dua, yaitu satelit cuaca dan satelit alam. Nah, di sini kita mengulas citra satelit alam ya. Citra satelit alam terdiri dari yang memiliki resolusi rendah, yaitu seperti spot, Landsat, dan aster. Dan citra satelit beresolusi tinggi, yaitu IKONOS dan QuickBird. Kita ulas satu-satu. 1. Land satelit merupakan salah satu jenis citra satelit penginderaan jauh yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh pasif. Landsat memiliki 7 saluran, di mana tiap saluran menggunakan panjang gelombang tertentu. Satelit Landsat merupakan satelit dengan jenis orbit tan-sinkron atau mengorbit bumi dengan hampir melewati kutub, memotong arah rotasi bumi dengan sudut inklinasi 98,2 derajat dan ketinggian orbitnya 705 km dari permukaan bumi. Luas liputan per scan yaitu 185 km kali 185 km. Landsat mempunyai kemampuan untuk meliputi daerah yang sama pada permukaan bumi pada setiap 16 hari. Pada ketinggian orbit 705 km. Nah, fungsi dari satelit Landsat ini adalah untuk pemetaan penutupan lahan, pemetaan penggunaan lahan, pemetaan tanah, pemetaan geologi, dan pemetaan suhu permukaan laut. Nah, yang kedua, satelit spot atau System for Air Observation de la Terre merupakan satelit milik Prancis yang mengusung pengindera HRV atau Spot 1, 2, 3, 4 dan HRG atau Spot 5. Satelit ini mengorbit pada ketinggian 830 km dengan sudut inklinasi 80 derajat. Satelit Spot memiliki keunggulan pada sistem sensornya yang membawa 2 sensor identik. Nah, masing-masing sensor dapat diatur sumbu pengamatannya ke kiri maupun ke kanan, atau memotong arah lintasan satelit merekam sampai 7 bidang liputan. Fungsi dari satelit Spot ini adalah untuk akurasi monitoring bumi secara global. Yang ketiga adalah satelit aster atau Advanced Spaceborne Emission and Reflection Radiometer. Satelit ini memiliki orbitan sinkronus, yaitu orbit satelit yang menyelaraskan pergerakan satelit dalam orbit presisi, bidang orbit, dan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Sedemikian rupa sehingga satelit tersebut akan melewati lokasi tertentu di permukaan bumi, selalu pada waktu lokal yang sama setiap harinya. Ketinggian orbitnya yaitu 707 km dengan sudut inklinasi 98,2 derajat. Nah, yang keempat adalah satelit QuickBird. Nah, satelit QuickBird ini merupakan satelit beresolusi tinggi dengan resolusi spasial 61 cm mengorbit pada ketinggian 450 km secara sinkron matahari. Satelit ini memiliki 2 sensor utama, yaitu pankromatik dan multispektral. QuickBird diluncurkan pada bulan Oktober 2001 di California. QuickBird memiliki 4 saluran atau band. Fungsi dari satelit QuickBird adalah untuk mendukung aplikasi kekotaan, pengenalan pola pemukiman, perluasan daerah terbangun, menyajikan variasi fenomena yang terkait dengan kota, dan untuk lahan pertanian.
terkait umur, kesehatan, dan kerapatan tanaman musim, sehingga seringkali dipakai untuk menaksir tingkat produksi secara regional. Yang kelima adalah satelit IKONOS. IKONOS adalah satelit beresolusi tinggi yang diluncurkan pada bulan September 1999. Merekam data multispektral 4 kanal pada resolusi 4 meter. Ketinggian orbitnya 681 km. Citra resolusi tinggi sangat cocok untuk analisis detail, misalnya wilayah perkotaan, tapi tidak efektif apabila digunakan untuk analisis yang bersifat regional. Fungsi dari satelit IKONOS adalah untuk pemetaan topografi dari skala kecil hingga menengah, menghasilkan peta baru, memperbaharui peta topografi yang sudah ada, dan mengoptimalkan penggunaan pupuk dan herbisida. Nah, yang keenam adalah satelit GeoEye. GeoEye-1 merupakan satelit pengamat bumi yang pembuatannya disponsori oleh Google dan National Geospatial Intelligence Agency atau NGI, yang diluncurkan pada 6 September 2008 dari California IS. Satelit ini mampu memetakan gambar dengan resolusi gambar yang sangat tinggi dan merupakan satelit komersial dengan pencitraan gambar tertinggi yang ada di orbit bumi sampai saat ini. Nah, yang ketujuh adalah Terra. Terra adalah sebuah citra satelit yang merupakan sebuah spektrometer citra beresolusi tinggi yang dapat mengamati tempat yang sama di permukaan bumi setiap hari. Fungsi dari citra satelit ini adalah untuk pengamatan vegetasi, radiasi permukaan bumi, pendeteksian tutupan lahan, pendeteksian kebakaran hutan, dan pengukuran suhu permukaan bumi. Nah, yang terakhir adalah The Indian Remote Sensing atau IRS. IRS adalah sistem satelit untuk menyediakan informasi manajemen sumber daya alam yang berharga. Fungsi dari citra satelit ini adalah untuk perencanaan perkotaan dan manajemen berencana. Nah, itu ya teman-teman jenis-jenis citra satelit dengan karakteristiknya masing-masing. Demikian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.